Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman semuanya dimanapun berada, seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Pertama kali perkenalkan, nama saya adalah Hanif Nurholis. Saya sebagai guru besar di Universitas Terbuka bidang pemerintahan daerah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman saja, berbagi pengetahuan dari apa yang saya ketahui tentang pemerintahan desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Ya. Karena memang saya guru besar di bidang pemerintahan daerah. Kalau kita bicara tentang pemerintahan daerah, maka di dalamnya, kalau di Indonesia kita akan bicara tentang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah desa. Ya. Kalau di Amerika, bicara tentang pemerintah daerah atau local government, maka akan bicara tentang county, tentang municipal, tentang tentang township, tentang special district gitu ya. Kalau di Belanda kita akan ketemu dengan nomenklaturnya itu adalah provinsi dan gemeente ya. Kalau di Perancis kita akan ketemu dengan nomenklatur yaitu arrondissement, region, departemen, dan commune ya. Nah, jadi saya pertama kali akan bicara tentang pemerintahan local government secara umum dalam arti ya, yaitu local government ya yang ditulis oleh para ahli dulu. Sebelum kita nanti akan bincang-bincang diskusi tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Karena bagaimanapun pemerintahan di Indonesia itu tidak terlepas ya dari satu kajian-kajian local government yang sudah dikaji oleh para ahli di dunia ya. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pemerintahan lokal di Indonesia yang diterjemahkan menjadi pemerintahan daerah itu bukan barang asli dari Indonesia, itu barang dari import dari luar negeri ya. Kalau pemerintahan kita yang asli sudah nggak ada ya, sudah masuk kubur sejarah semua. Jadi misalnya kalau kita bicara tentang pemerintahan asli itu apa? Majapahit, ya sudah masuk kubur sejarah. Gantinya Majapahit, Demak, daerah saya itu ya. Kesultanan Demak juga sudah masuk kubur sejarah. Setelah Demak diteruskan Mataram, ya, juga sudah masuk kubur sejarah. Bahwa sekarang masih ada sisa Mataram itu yaitu daerah istimewa Yogyakarta, itu sudah namanya doang. Tetapi isinya itu juga sudah bukan Mataram sebagaimana Mataram yang asli, sudah tidak ya. Jadi semua itu impor ya. Termasuk pakaian saya ini pun juga impor ya, bukan pakaian asli. Ini juga jadi kita nggak usah baper, nggak usah marah-marah sendiri begitu ya ketika kita ngomong wah semua impor, ya memang impor semua ya, kita mengambil impor-impor yang kita anggap baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang pemerintahan daerah ya, maka ini adalah satu tradisi di Eropa Barat sebetulnya yang kemudian dikembangkan di Amerika, dikembangkan seluruh dunia ya. Jadi tradisi ini dulu jadi sejarahnya barangkali agak mirip dengan pemerintahan asli di Indonesia. Di Eropa Barat sana juga begitu. Jadi di sana ada raja. Nah, raja itu pada zaman dulu saya kira juga polanya sama ya. Jadi raja itu hanya menundukkan ya
menundukkan kepala-kepala komunitas. Jadi di bawah raja itu sebetulnya ada kepala-kepala suku ya. Di Eropa juga sama, dulunya juga begitu. Di Indonesia juga begitu. Jadi Raja Majapahit itu ya, itu dia tidak membentuk pemerintahan sebetulnya. Dia itu hanya menundukkan kepala-kepala komunitas, kepala-kepala suku ya. Nah, kepala-kepala suku itulah ya ditundukkan dan dia kalah ya, menyerah karena merasa dirinya tidak sekuat Raja Majapahit. Nah, daripada dia nanti diperangi gitu ya, ya lebih baik tunduk saja deh gitu. Tunduk, kemudian sebagai rasa tunduk maka pertama dia setiap tahun mau menghadap kepada raja. Nah, ketika menghadap maka dia membawa upeti yang kemudian berkembang menjadi pajak itu ya. Dia bawa upeti ya. Jadi itu tandanya bahwa ya kepala-kepala komunitas itu kemudian tunduk ya. Dan itu bertingkat ya. Kalau di Indonesia raja itu sebagai satu kekuatan ya, sebagai orang atau satu kekuatan yang paling kuat, yang paling besar, paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada namanya adipati-adipati. Adipati itu adalah ya kepala komunitas yang di bawah kerajaan, ya dia raja juga sebetulnya. Adipati itu sebetulnya dia itu adalah anak-anak raja ya, tapi tidak semuanya raja. Bisa jadi orang-orang kuat di suatu daerah itu di sana yang dia juga menundukkan kepala-kepala komunitas lebih kecil gitu ya. Ya namanya di Indonesia macam-macam. Di bawah adipati itu ada namanya Ki Ageng ya, ada lagi namanya Demang, ada lagi namanya Lurah ya. Lurah itu biasanya lebih kecil ya. Ada namanya Bekal ya, atau Kepala Dukuh ya. Itu lebih kecil lagi ya, itu ya. Nah itu kemudian di bawah tadi, di bawah raja besar ada raja kecil namanya adipati. Di bawah adipati ada raja kecil lagi namanya Demang. Di bawah Demang atau juga Demang itu juga ada lagi setingkat Demang itu namanya Ki Ageng ya. Ki Ageng mana di Jawa ada terkenal namanya Ki Ageng Mangir. Nah, itu yang konflik dengan Sultan Agung ya. Itu. Kemudian di bawah Demang atau itu juga ada namanya adalah Lurah ya, kayak gitu-gitu. Di bawah Lurah ada namanya Bekal dan seterusnya. Dan di Eropa juga dulu juga modelnya kayak gitu juga. Jadi namanya raja, katakan raja Belanda itu ya, dia itu tidak membentuk pemerintahan. Dia hanya menundukkan ya para lord ya, para tuan-tuan tanah ya. Bahkan juga di antara mereka juga ada anak turunnya raja, para pangeran-pangeran itu yang dia menguasai wilayah, menguasai komunitas. Nah, itulah sampai ke bawah ya. Nah, di sana itu ya komunitas yang terkecil di Belanda misalnya itu namanya dorp. Dorp itu setengah desa gitulah ya. Kemudian yang agak gede namanya adalah gemeente. Gemeente itu juga dari kata community ya. Dalam bahasa Inggris gemeente itu community. Di Perancis itu juga ada ya setingkat gemeente itu. Namanya juga mirip-mirip juga, namanya commune, komune, komunital, komunal. Di Jerman juga sama namanya Gemenda ya. Itu semua dari kata community. Conti itu juga seakar kata dengan community. Koinon dalam bahasa Latin ya. Nah, itulah yang kemudian raja-raja itu kemudian minta upeti itu saja.
Nah, bagaimana aturan main di community atau di gemeente atau di commune atau di gemenda? Kalau di kita di desa ya, atau di Sumatera namanya nagari. Bagaimana itu aturannya? Ya terserah komunitas mereka itu semua. Jadi raja tidak ngatur itu ya. Nggak ngatur sama sekali, nggak ngatur. Yang penting pokoknya komunitas itu, kepala-kepalanya itu nanti mau tunduk kepada raja yang lebih gede tadi itu ya. Ya, dengan tanda bahwa sebagai satu tanda bahwa dia itu tunduk, maka dia memberikan upeti dan dia menghadap. Kalau di kerajaan Demak kemudian dilanjutkan kerajaan Mataram, maka 1 tahun ya, maka kepala-kepala komunitas itu dia harus menghadap 2 kali. Yang pertama pada Grebeg Sawal, Rioyo, hari raya, jadi Rioyo. Jadi 1 Sawal itu harus semuanya menghadap ke raja. Yang kedua adalah pada Grebeg Besar ya, Zulhijjah itu ya. Maka dikatakan itu Grebeg Besar karena semua kepala-kepala komunitas harus menghadap raja dengan membawa upeti. Kalau tidak mau menghadap, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya bisa disingkirkan sampai bisa dibunuh ya. Ya, karena dia kalau dia tidak menghadap itu sebagai tanda melawan raja. Seperti cerita Ki Ageng Mangir ya. Itu salah satu kepala komunitas yang dia merasa lebih kuat, lebih berpengaruh ya. Pengikutnya banyak, maka pada Grebeg Sawal ya, yaitu Riroyo dan juga Grebeg Besar itu Ki Ageng Mangir tidak mau menghadap kepada Sultan Agung ya, dan kemudian dipancing dalam cerita Ketoprak itu ya, dia dipancing dengan anaknya Sultan Agung yang cantik ya. Kemudian dia berpura-pura sebagai orang biasa itu, kemudian Ki Ageng Mangir itu dia kemudian tertarik dan jatuh cinta dan akhirnya menikah. Setelah punya anak, si istrinya ngomong bahwa dia adalah anak Sultan Agung. Nah, kemudian dibujuk ya Ki Ageng Mangir itu untuk menghadap ya kepada mertuanya yang terpaksa itu ya, yang dia tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba dia punya Sultan Agung yang lawannya, lawan politiknya itu adalah mertuanya gitu. Nah, kemudian diyakinkan sama istrinya bahwa mertuanya itu senang sekali ya karena sudah menjadi menantunya dan sudah dikaruniai anak ya yang ganteng gitu kan. Maka Ki Ageng Mangir kemudian dia tanpa curiga lagi dia menghadap. Tapi apa yang terjadi? Begitu menghadap kemudian kepalanya dibenturkan sampai pecah. Ini cara politik Mataram ya. Jadi dibujuk gitu. Ya, kemudian kita menghadap, kemudian dibunuh. Nah, ini adalah satu model ketika bawahan itu tidak patuh pada raja ya. Nah, kemudian ya kembali kepada satu pengalaman Eropa. Maka ketika kerajaan-kerajaan itu tumbuh sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun, itu modelnya kayak gitu. Tapi kemudian pada abad ke-17 maka ada satu perkembangan sistem pemerintahan yang itu dimulai dari Amerika, dari revolusi Amerika ya. Jadi orang Amerika itu dulunya bukan sebuah negara ya, itu sebuah koloni. Apa itu koloni? Koloni itu satu permukiman ya, permukiman yang dia kelola sendiri secara bebas, hanya dia tunduk kepada Raja Inggris. Karena memang orang Amerika itu awal mulanya
itu adalah orang-orang buangan. Jadi orang-orang Inggris yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindak pidana, begitu dibuang ke Amerika sana gitu ya. Setelah dibuang di sana ya, jadi orang itu kan tidak jahat terus kan, enggak ada. Ya ada yang begitu juga ada banyak. Tetapi tidak semuanya lah ya. Jadi ada orang ketika jahat kemudian terus dihukum menjadi baik kan banyak ya. Nah, orang-orang Amerika, orang-orang Inggris yang dibuang ke Amerika di sana itu ya banyak yang menjadi baik ya. Akhirnya dia membentuk satu sistem kemasyarakatan yang namanya koloni-koloni itu gitu ya. Nah, ternyata kemudian juga banyak yang sukses ya. Jadi membangun satu perumahan, kemudian juga membangun perkebunan, menanam pertanian, macam-macam begitu banyak sukses. Dan akhirnya mengundang banyak orang. Jadi yang semula hanya itu bekas-bekas narapidana itu ya, kemudian mengundang banyak orang-orang ya yang beradu nasib ya. Jadi ada tanah baru di Amerika itu, kemudian banyak orang datang ke sana ya untuk membuka perkebunan ya, untuk juga menambang ya. Di sana ada emas, ada batu bara, macam-macam begitu, sehingga menjadi satu bentuk semacam mirip-mirip kayak apa ya, kayak negara kecil gitulah, koloni-koloni itu gitu. Nah kemudian Raja Inggris memanfaatkan aja, jadi kepala-kepala koloninya itu, kepala-kepala koloni itu kemudian dimintai pajak gitu aja. Ya, nah orang-orang Amerika itu kemudian banyak terpengaruh dengan bacaan-bacaan dari para filsuf ya, abad ke-17, abad ke-18. Itu banyak buku-buku yang mengkritik tentang raja ya. Di antaranya ada Rousseau, ada Montesquieu, ada John Locke ya. Yang buku-buku itu mengatakan bahwa ya tidak seharusnya jadi manusia itu tunduk kepada raja. Mestinya ya bikin kontrak dong gitu ya. Ada kontrak sosial gitu kan. Ya. Jadi nggak boleh semena-mena begitu. Nah, dari ide-ide seperti itu, gagasan-gagasan seperti itu kemudian dibaca oleh orang-orang Amerika ya, yang sudah banyak, yang sudah relatif kaya dari usaha-usaha perkebunan, usaha pertanian, macam-macam itu, pertambangan begitu, sehingga dia juga bisa beli buku ya, bisa sekolah gitu. Kemudian dia terpengaruh. Nah, pengaruh-pengaruh itu kemudian dia menuntut, orang Amerika menuntut supaya apa? Supaya Raja Inggris ya jangan hanya minta pajak dong. Kok saya yang susah payah kerja sendiri, raja-raja Inggris nggak ngapa-ngapain begitu, tinggal minta pajak aja gitu. Sehingga tidak ada ya pajak-pajak yang diterima oleh negara itu kok dibalikin kepada kami gitu. Itu nggak fair namanya. Tuh. Kemudian orang Amerika kemudian menuntut supaya ada perwakilan ya. Di kamernya itu, di DPR-nya di Inggris itu harus ada perwakilan dari koloni-koloni Amerika. Tetapi Raja Inggris menolak. Karena menolak, kemudian orang Amerika bilang begini, no taxation without representation. Ya, kalau tidak ada pajak, tidak ada perwakilan, ya tidak ada pajak. Kalau saya nggak mau bayar pajak, wah, akhirnya konflik ya. Orang Amerika tetap ngotot tidak mau bayar pajak. Raja Inggris juga ngotot tidak mau memberikan anggota DPR sebagai wakil dari orang-orang Amerika. Akhirnya perang ya. Raja Inggris kemudian mengirimkan tentara untuk memerangi ya, karena dianggap nggak patuh kan ya, untuk memerangi orang-orang Amerika. Orang Amerika melawan tentunya di bawah Thomas Jefferson, jenderalnya itu, dan menang. Dan dilalahnya menang. Dan akhirnya ya Amerika memproklamirkan diri sebagai negara merdeka itu ya. Nah, setelah negara merdeka maka dia membentuk itu ya, koloni-koloni itu menjadi negara bagian,
Kemudian di bawah negara bagian itu juga ada lagi, yaitu komunitas-komunitas kecil-kecil itu yang sekarang menjadi namanya county, menjadi munisipal, menjadi township. Nah itu tuh koloni kecil-kecil kayak di Indonesia itu gitu. Nah itulah akhirnya ya satu peristiwa besar di Amerika itu merembet kemana-mana, sehingga di Perancis juga terjadi revolusi, ya termasuk di Belanda sendiri juga kemudian pemerintahnya diperbarui yang dikenal dengan namanya nation state, negara-negara bangsa ya. Yang dulu itu negara ya kerajaan aja, nggak jelas batasnya di mana begitu, pokoknya ya ada raja, kemudian ada komunitas yang tunduk, ya itu ada, itu wilayah saya gitu. Tapi tidak secara spesifik bahwa negara Belanda batasnya ini, itu enggak ya. Maunya aja kalau rajanya kemudian ekspansi begitu ya, wilayahnya nanti menambah. Nanti kalau raja yang lain nanti ekspansi kalah, nanti wilayahnya mengecil, ya gitu aja. Di Indonesia juga sama waktu itu gitu ya. Ketika Raja Mataram misalnya diekspansi sampai ke Jakarta, ya maka wilayahnya membesar. Kemudian Raja Mataram pada zaman Amangkurat I itu, Amangkurat I masih utuh ya, Amangkurat II. Nah, itu kemudian wilayahnya mengecil itu karena apa? Karena wilayah Mataram mulai di Jakarta sampai ke Pasuruan itu diserahkan ke Belanda, mengecil. Jadi nggak jelas batasnya. Tapi setelah revolusi Amerika itu, maka timbul namanya adalah negara-negara bangsa dan namanya nation state ya. Sehingga timbullah negara bangsa di Perancis ini batasnya ini, Belanda ini, Jerman ini ya, Spanyol ini, Inggris ini, termasuk Hindia Belanda di Indonesia waktu itu namanya Hindia Belanda itu ini ya. Nah itu ada negara bangsa. Nah kemudian ya tadi ketika terjadi negara bangsa itu, maka yang komunitas tadi yang ada kepala-kepalanya itu, maka itu diintegrasikan menjadi bagian dari struktur negara yang semula itu lepas ya. Jadi bagaimana pengaturannya ya itu enggak ngatur semua. Jadi raja itu enggak ngatur ya. Tapi setelah timbul negara bangsa ya, maka itu kemudian diatur ya. Di Perancis ya, yang itu adalah sebagai awal negara bangsa itu di Perancis dan Amerika itu. Maka namanya komun itu kemudian diintegrasikan, dimasukkan dalam struktur negara ya. Jadi kemudian kalau sebelumnya itu lepas ya, komun itu diatur oleh ya kepala desa gitulah, atau maire wali kota kecil begitu, bersama dengan gereja karena di sana adalah agama Katolik ya. Maka di sana ya ada gereja, dia bikin sekolah gereja, bikin sekolah pagi, memberikan pelayanan begitu. Itu negara nggak ikut campur. Tapi kemudian dimasukkan ke sistem negara kesatuan. Jadi dia kemudian disusun, negara bangsa itu disusun, ada rajanya sudah dibuang, pada revolusi Prancis itu dipenggal ya. Si namanya siapa itu? Louis ya. Louis berapa? Louis 6 ya kalau salah ya. Dan istrinya namanya Maria Antoinette itu dipenggal dengan kapak guillotine itu karena jengkel rakyatnya, dia dolim. Nah, maka dibentuk bukan raja lagi tapi presiden ya. Dan ada perdana menteri. Kemudian di bawahnya itu dibentuk namanya adalah regent, di bawah regent ada departemen, dibentuk semua ya. Kemudian ada yang asli adalah komun itu asli itu ya. Nah itu tapi tetap diintegrasikan, diatur dengan satu aturan main yang formal dengan undang-undang ya. Nah di Amerika juga sama. Jadi di sana itu ya, jadi komunitas-komunitas ya di bawah koloni-koloni itu yang awalnya itu merdeka banget, maka kemudian diintegrasikan dalam satu sistem pemerintahan. Kalau di Amerika namanya sistem federasi ya, sistem pemerintahan serikat ya. Kalau di Perancis itu sistem negara unitary, yaitu sistem pemerintahan kesatuan. Sama dengan di Inggris, sama dengan di Belanda itu adalah sebagai satu sistem pemerintahan kesatuan, unitary.
Tapi kalau di Amerika itu adalah satu federation, serikat ya. Jadi koloni-koloni itu tetap sebagai negara, menjadi negara ya, namanya negara bagian, state. Nah kemudian negara-negara bagian itu kemudian dia bersepakat untuk membentuk satu koordinator ya, koordinator sebagai koordinator dari state-state itu. Nah koordinatornya itu menjadi pemerintah pusat, namanya pemerintah federal ya. Jadi Trump itu adalah presiden negara-negara state-state itu, negara-negara bagian itu. Jadi kemudian gubernur di sana itu presiden itu. Presiden negara bagian namanya gubernur ya. Jadi gubernur di Amerika itu bukan kepala daerah ya. Hanya orang-orang Indonesia yang nggak ngerti, nggak literate ya, tidak literasinya itu kurang itu, dia mengira bahwa gubernur di Amerika itu adalah seperti gubernur di Indonesia. Salah besar ya. Gubernur di Indonesia itu kepala daerah. Kalau gubernur di Amerika itu adalah presiden ya. Presiden negara bagian gitu ya. Nah, itulah yang kemudian ya diadopsi oleh negara Indonesia. Mengapa kok Indonesia mengadopsi model-model pemerintah daerah barat begitu? Ya karena kita dijajah orang barat. Jadi negara kita dijajah oleh Belanda ya 350 tahun gitu ya. Ya, makanya yang kita warisi sekarang ini adalah sistem pemerintahan barat, bukan sistem pemerintahan ya orang Indonesia yang Majapahit, yang Demak, yang Mataram. Itu sudah masuk kubur sejarah semuanya. Ya nggak usah kita tangisi, memang takdirnya begitu gitu. Nggak usah kita menangis gitu ya. Seperti orang-orang antropologi gitu, orang-orang sosiologi begitu ya, menangis dia ya itu kok sudah apa sistem pemerintahan kita ini kok tidak menggunakan pemerintahan asli. Ya susah kita ya, karena bukunya nggak ada. Dan perguruan tinggi yang mengajarkan pemerintahan asli itu juga nggak ada. Hanya sejarah-sejarah yang terpotong-potong begitu. Saya juga nggak ngerti itu sistem pemerintahan Majapahit, Demak, Mataram itu seperti apa, tata kelolanya kayak apa, saya nggak ngerti karena nggak ada bukunya. Nah, yang sekarang kita lakukan, yang kita jalankan ini adalah satu sistem pemerintahan warisan Belanda terus terang ya, yang itu dibuat oleh Daendels ya tahun 1800 dibuat sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda, namanya waktu itu Indonesia namanya adalah Hindia Belanda. Nah, kemudian ketika kita merdeka berubah menjadi Indonesia, NKRI itu setelah kita merdeka tahun 1945 ya. Jadi sebagai pengantar ya, teman-teman semuanya, itulah ya sebagai satu pengantar introduction tentang pemerintahan lokal. Bahasa kita adalah pemerintahan daerah di Indonesia. Demikian pada episode kali ini mudah-mudahan sudah punya gambaran ya. Jadi asbabun nuzulnya pemerintahan daerah di Indonesia itu seperti apa. Nah, itu sudah ada satu gambaran. Nah, untuk itu nanti kita akan lanjutkan pada serial ngobrol-ngobrol berikutnya. Demikian saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.